bungkuk banget sih kayak udang. Maksudnya? Ini loh kayak foto ini. Ini loh ada kayak foto ini. Kalian pada lagi ngomongin apa Ini sih? lu lihat deh si Vina bungkuk banget. Oh, jangan kena kifosis nih. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kebetulan banget nih di kelas aku habis belajar tentang kifosis. Kan mau denger gak? Kalau enggak sih, ya udah. Boleh. Kifosis. Apaan tuh? Penasaran dong? Kifosis itu kelainan pada tulang belakang manusia yang membungkuk ke depan. Biasanya kita sebut sebagai bungkuk. Namanya juga kelainan, pasti ada dampak buruknya dong. Yap, bener banget. Kifosis tuh sumber masalah dari tubuh yang bungkuk ke depan, nyeri punggung, kelelahan otot, tulang belakang menjadi kaku, serta gangguan pernapasan dan organ lainnya. Apa aja sih jenis-jenis dari kifosis ini? Nah, kifosis dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kifosis postural. Kifosis ini disebabkan oleh postur tubuh yang salah. Yang kedua adalah kifosis Scheuermann. Kifosis ini disebabkan oleh pertumbuhan tulang belakang yang bermasalah. Selanjutnya adalah kifosis congenital. Nah, kifosis ini disebabkan oleh kelainan perkembangan tulang belakang saat masih di dalam kandungan. Lalu yang terakhir, kifosis terkait usia. Kifosis ini disebabkan oleh penuaan. Namun, bagaimana sih proses terjadinya kifosis pada manusia? Kifosis sering ditandai dengan diskus bagian depan yang menjadi pipih dan diskus bagian belakang yang melebar. Hal ini mengakibatkan nukleus terdorong dan terjebak pada sisi depan sehingga mengunci gerak ekstensi dan menimbulkan kontraktur serta iritasi pada ligamen longitudinal posterior. Selain itu, terjadi tightness akibat kapsul ligamen memanjang dan sisi ligamen yang lain memendek. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah terjadinya kifosis. Yang pertama adalah menjaga berat badan yang ideal dan juga sehat. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menerapkan postur tubuh yang baik, misalnya dengan berdiri yang tegak. Yang ketiga adalah rutin berolahraga, terutama olahraga yang meningkatkan fleksibilitas tubuh seperti renang, jogging, berlari, dan juga yoga. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya juga adalah hindari membawa barang berat berlebihan di punggung. Kalau pencegahan udah dijelaskan, penyembuhannya bagaimana ya? Ternyata ada loh teknologi penyembuhan kifosis namanya robotic spine surgery yang merupakan operasi tulang belakang menggunakan teknologi robot. Teknik yang digunakan minim sayatan menggunakan dengan robot yang digerakkan oleh dokter ahli melalui komputer, mirip dengan laparoskopi. Tingkat akurasi penempatan implan atau screws 99,9% dan tingkat keberhasilan mencapai 100% loh. Teknologi penyembuhan kifosis ini yaitu robotic spine surgery ternyata memiliki banyak keunggulan loh guys. Pada teknologi ini, ahli bedah dapat melihat bidang operasi dalam bentuk 3 dimensi. Lalu software motion scaling membantu ahli bedah melakukan teknik rumit dengan lebih tepat. Waktu operasi pun menjadi lebih cepat. Pada operasi ini membuat meminimalisir kehilangan banyak darah. Lalu lebih sedikit kerusakan pada kulit, otot, dan jaringan. Penyembuhan juga terasa lebih cepat, lalu prosesnya tidak terlalu menyakitkan. Resiko infeksi pun menjadi lebih kecil. Bekas luka lebih kecil dan kurang terlihat. Minim resiko komplikasi setelah operasi, dan mengurangi paparan radiasi pada pasien dan tenaga medis yang terlibat dalam operasi. Apa aja sih prosedur yang harus diikuti pasien untuk menjalani operasi ini dengan lancar? Nah, sebelum operasi, pasien dianjurkan untuk berhenti merokok untuk mencegah terjadinya komplikasi. Pasien juga harus berolahraga dengan rutin dan beristirahat dengan cukup. Sebelum operasi, pasien juga akan diperiksa tulang belakangnya menggunakan MRI. Nah, pasien juga harus berpuasa 8 jam sebelum operasi dimulai. Selanjutnya, sesudah operasi selesai, pasien akan menjalani rawat inap selama 2-3 hari. Dan pasien juga dianjurkan untuk melatih mobilitas tubuh serta melakukan fisioterapi untuk mempercepat pemulihan. Nah, setelah luka operasi menutup, benang jahit akan dicabut oleh dokter. Waktunya operasi.
Pertama, pasien akan mengenakan baju khusus operasi dan berbaring telungkup di meja operasi. Lalu, dokter akan membius total dan memberikan alat bantu pernapasan jika diperlukan pasien. Kemudian, dokter akan membuat sayatan kecil di bagian yang akan dioperasi. Setelah itu, dimasukkan selang lentur yang sudah dilengkapi kamera dan lampu melalui sayatan tadi, dengan menggunakan bantuan dengan robot yang dikendalikan dokter melalui komputer. Dokter akan memantau bagian yang dioperasi lewat layar selama operasi robotik berlangsung. Luka operasi akan dijahit dan ditutup perban setelah selesai. Biasanya, dokter akan memberikan obat pereda nyeri setelahnya. Gimana? Udah paham belum soal kifosis? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami.